1902 kelas 7A EE. Universitas Tikim Sarjana Terapan Kebidanan untuk memenuhi tugas mata kuliah program pengkayaan teori. Lebih dahulu dengan kasus asuhan bayi baru lahir. Di sini saya memperkenalkan terlebih dahulu, yaitu diantaranya ada alat resusitasi, ada sungkup, ada termometer, ada pengukuran, ada stetoskop, ada dili, ada salep mata, ada fitka sama spetnya, spet 1 cc, terus sama HBO, ada timbangan, ada lampu yang jarak 60 cm dari bayi dengan lampunya 60 watt. Kemudian ini ada sarung tangan, kemudian ada oksigen juga. Tempat bayi harus hangat, tertutup, dan tidak boleh dingin. Kemudian siapkan objeknya, yaitu bayi. Di sini kita belum melakukan, tanyakan kepada ibu bahwa bayinya ya kehamilannya cukup bulan dan tidak ada kelainan. Kita sebelum melakukan kajian, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan air yang mengalir pakai sabun. Kemudian dikeringkan. Setelah itu kita kaji sambil pakai sarung tangan. Kita kaji bayinya, lihat warna kulitnya kemerahan atau tidak. Kemudian gerakannya aktif atau tidak. Kalau misalkan kemerahan berarti bayinya bagus, kalau misalkan warna kulit bayi kebiruan berarti hipotermia. Kita lihat terlebih dahulu, kemudian kita kaji kepala bayinya sambil diraba apakah ada pembengkakan atau tidak, atau ada benjolan atau tidak. Kemudian kita ukur kita ukur kepala bayinya dari frontal ke oksipital. Normalnya 30 sampai 35. Kemudian sesudah itu, sesudah diukur, kita lihat matanya simetris atau tidak, ada kelainan atau tidak, ada sekret atau tidak, ada keluar darah atau tidak. Kemudian hidungnya apakah ada sekret atau tidak, kemudian ada benjolan atau tidak, kemudian ada pernapasan cuping hidung atau tidak. Kemudian dilihat lagi ke mulut, ada hisap-hisapnya enggak. Kemudian dilihat lagi langit-langitnya ada kelainan atau tidak. Kemudian dilihat lagi telinganya simetris atau tidak, normal atau tidak. Kemudian dilihat lagi bagian leher bayinya, diperiksa apakah ada pembekakan tiroid atau tidak. Kemudian sambil dilihat pernapasan bayi, normalnya 40 sampai 60 kali per menit. Jika kurang atau lebih berarti itu termasuk tanda-tanda bahaya. Kemudian kita ukur dulu, lebih dahulu ukur lingkar dada. Normalnya 30 sampai 38. Kemudian lihat bagian perut apakah ada tarikan dinding dada atau tidak. Kita pakai stetoskop di sebelah kiri. Normal denyut jantung bayi 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian dilihat tali pusatnya apakah ada keluaran darah dari vena atau tidak. Kemudian sekitarnya apakah ada kemerahan atau tidak. Kemudian kita ke ketiak apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kesimetrisannya, tangannya simetris atau tidak. Kemudian dilihat jari-jarinya apakah lengkap atau tidak, takutnya ada sindaktil atau polidaktil. Kemudian kita periksa lagi ke bagian vagina. Jadi kita periksa apakah ada lubang vaginanya atau tidak, lubang uretranya ada atau tidak. Kemudian dilihat lubang anusnya apakah ada atau tidak, kemudian udah BAB atau tidak. Kemudian lihat kesimetrisan kakinya apakah ada kelainan atau tidak, terus jari-jarinya sindaktil atau tidak. Kemudian kita periksa tulang belakang bayi, takutnya ada benjolan atau tidak. Lihat sambil diraba apakah ada benjolan atau tidak. Ini tidak ada, sekalian kita ukur dari bagian atas sampai bawah ya. Kita ukur.
ukurannya 50 cm. Kemudian kita periksa lagi suhu bayi, normalnya 36,5 sampai 37,5. Kemudian timbang berat badan bayi, kalau misalkan pakai kain atau penel kita kurangi saja 1 sampai 2 on. Kita timbang bayinya. Normal berat badan bayi di atas 2.500 sampai 4 kg. Di bawah 2.500 kemungkinan berat badan lahir rendah atau yang disebut dengan BBLR. Kemudian kita beri salep mata untuk mencegah infeksi pada mata. Kemudian sudah itu kita memberikan imunisasi vitamin K untuk pencegahan pendarahan di otak. Kita disindir vitamin K yang isinya 2 mg, jadi dikasih ke bayinya 0,5 di bagian paha sebelah kiri dengan jarak 3-4 bagian luar. Kemudian 1 jam atau 2 jam kemudian kita berikan penyuntikan HB, hepatitis B atau hepatitis 0 untuk pencegahan hepatitis atau kuningan. Kita suntik di bagian paha sebelah kanan bagian luar 3/4 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mungkin itu asuhan dari bayi baru lahir. Kemudian kita kaji terlebih dahulu untuk mengantisipasi bayi baru lahir dengan asfiksi. Lihat kondisi ibu dengan resiko tinggi asfiksia pada bayi. Perlengkapan resusitasi harus selalu tersedia dan siap digunakan pada setiap persalinan. Pastikan penolong sudah mencuci tangan dan menggunakan sarung tangan DTT atau steril. Sebelum melakukan resusitasi harus disiapkan tempat terlebih dahulu. Ibu dengan risiko tinggi asfiksi pada bayinya. Tempat resusitasi diantaranya harus ruangan yang hangat, datar, kering, bersih. Kemudian ada 3 kain diantaranya itu untuk mengganjal kurang lebih 3 cm. Kemudian untuk mengganti kainnya yang basah, kemudian siapkan peralatan diantaranya ada sungkup, ada jili, ada stetoskop, kemudian lampu dengan jarak ke bayi 60 cm dengan watt 60 watt. Kemudian ada sarung tangan dan ada oksigen. Kemudian lakukan penilaian sebelumnya kepada bayi segera setelah lahir, apakah bayi menangis kuat atau tidak. Kemudian tonus ototnya aktif atau tidak. Lakukan resusitasi pada bayi. Terdapat keadaan bayi sebagai berikut. Jika bayi tidak cukup bulan atau bayi menggap-menggap, pernapasan tonus ototnya tidak aktif, maka potong tali pusat kemudian lakukan langkah awal resusitasi. Kemudian jika air ketubannya bercampur mekonium, sebelum mulai langkah awal resusitasi lakukan penilaian apakah bayi menangis atau bernapas atau tidak menggap-menggap. Jika menangis atau bernapas menggap-menggap, rem tali pusat, kemudian potong-potong, langsung bawa ke tempat resusitasi. Lakukan langkah awal resusitasi sambil memotong tali pusat. Beritahu kepada ibu dan keluarga bahwa bayinya perlu tindakan resusitasi. Minta ibu dan keluarga memahami untuk tindakan ini. Menyelimuti bayi dengan handuk atau kain, kemudian diletakkan di atas perut sekitar 45 cm dari perineum bagian bawah dan dada bayi tetap terbuka. Meletakkan bayi di tempat resusitasi, kemudian atur posisi bayi pada posisi menghidung, kepala sedikit ekstensi, ganjal bahu dengan kain. Kemudian bersihkan jalan napas dengan menghisap lendir mulut kurang lebih 5 cm, kemudian dari hidung kurang lebih 3 cm. Kemudian mengeringkan bayi, sedikit tekanan, menggosok-gosok bagian muka, menggosok-gosok, kemudian perut bayi, ganti kain yang basah ke ganti kain yang kering. Kemudian langkah apakah jika bayi bernapas normal, tidak menggap-menggap atau menangis, lakukan asuhan pasca resusitasi. Jika bayi tidak bernapas spontan atau napas menggap-menggap, lakukan ventilasi. Ventilasi dapat dilakukan dengan tabung
tabung sungkup atau balon sungkup. Jika menggunakan tabung sungkup, udara dimasukkan ke dalam mulut, kemudian menghembuskan lagi ke bayi melalui tabung atau sungkup. Untuk memasukkan udara ke paru-paru, melepaskan mulut dan pangkal tabung, masukkan udara baru ke mulut. Memastikan bagian bayi tidak terselimuti kain dengan penolong dan dapat melihat kembang dadanya. Kita coba si dagu, hidung, lakukan penekanan 2 kali dengan tekanan 30 cm air untuk mengalirkan udara ke dalam paru-paru atau napas bayi. Perhatikan gerakan dinding dada. Naiknya dinding dada mencerminkan pengembangan paru dan bagian dada udara masuk ke dalam dada. Jika dinding dada tidak naik mengembang, periksa kembali pengembangan sungkup, takutnya adanya kebocoran. Kemudian ventilasi lanjutan. Setelah ventilasi percobaan berhasil, maka lakukan ventilasi definitif dengan jalan meniup udara pada tabung atau peremasan balon dengan tekanan 20 cm air, frekuensi 20 kali dalam 30 detik biar anget. Nah, sip. Seri ya udah ya. Kita bawa ke sini. Dedenya sehat ya. Nanti kalau di rumah misalkan ada gerakan atau keping hidung, misalkannya ngembang-ngembang, terus pernapasannya cepat, lebih dari 40 sampai 60 kali per menit atau kurang, berarti itu termasuk tanda bahaya pada bayi. Kemudian jantungnya kurang dari 120 sampai 160, berarti kelainan terus, tidak mau nyusu dadanya seharian, rewel, kemudian gerakan teu aktifnya, eta sudah termasuk tanda bahaya. Teteh tong diantepkeun dedenanya kedah enggal-enggal canda ka bidan atau napi dokter nu caket atau napi ka rumah sakit ya. Perawatan tali pusat tekenging ngangge bumbu-bumbu kitunya, tekenging ngangge bedak entos cukup dikeringkeun nya. Teras tiap 2 jam sekali dedena pasihan susunya. ASI teteh mungkin bumi tekenging dipasihan ka mamang di selain ASI ya. Nah, ya dedena tong kaget lamun misalkan mungkin di bawah 2 mingon nya kuning, berarti itu normal. Lamun misalkan kulit bagina kuning sadayana di atas 2 mingon berarti itu normalnya teh. Terus biasana samingon berat badan bayi turunnya ya. Terus misalkan lamun kulitnya jadi kebiruan, biru-biru, misalkannya kedinginan, hipotermia, makanya kedah jaga kehangatannya, dipeluk ya, tong diantep tiap 2 jam sekali we nya. Ya, mangga ieu mimikeun dedekna, moga-moga sing sehat sareng ibuna nya. Ya. Mungkin itu saja asuhan bayi baru lahir, mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.